Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saraya dari Ilmu Perikanan 2021 dengan NIM 444-321-0106. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat peta pelabuhan di aplikasi QGIS. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus menginput peta dengan cara klik web, kemudian klik quick map service, cari Google, kemudian Google Satelit. Kita klik saja. Di sini petanya sudah muncul, kemudian zoom pada bagian negara Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya itu kita harus memasukkan data terlebih dahulu dengan cara klik layer, kemudian add layer, vektor, kemudian klik titik 3 ini. Kemudian kita masukkan batas provinsi. Bentar guys. Kemudian klik batas provinsi dengan tipe filenya itu SHP. Kemudian klik open. Kemudian klik add. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus input data lagi dengan cara sama seperti tadi, klik titik 3, kemudian masukkan ke bawah, masukkan data si administrasi yang berbentuk tipe filenya itu SHP juga. Kemudian klik open, klik add. Nah, ada satu data lagi yang harus kita input, yaitu data si pelabuhannya. Cari yang file tipe itu SHP juga. Kemudian klik open. Jika sudah, akan berbentuk seperti ini. Kemudian di sini pada negara Indonesia ini sudah warnanya berbeda sendiri, yang mana ini menentukan daerah negara Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya itu saya akan membuat si warnanya ini cuma ada di daerah Provinsi Banten saja, dengan cara klik kanan pada bagian batas provinsi, kemudian klik filter. Pada objeknya ini kita klik 2 kali pada provinsi, operatornya ini sama dengan, kemudian values-nya ini kita ketik Banten. Kemudian klik OK. Nah, di sini warnanya sudah pada bagian daerah Banten saja. Kemudian ini karena warnanya agak nyaru, mungkin saya mau ganti warnanya terlebih dahulu. Bebas warnanya sebenarnya. Kemudian langkah selanjutnya itu saya akan memberi label pada, ini kan pada bagian daerah Provinsi Banten belum ada namanya. Saya akan memunculkan nama Provinsi Banten dengan cara klik kanan pada bagian batas provinsi, kemudian klik saja pada bagian show label. Nah, di sini sudah muncul tuh. Kemudian langkah selanjutnya itu kita klik new print layout, kemudian beri nama bebas apa saja, peta DPI. Kemudian klik OK. Kemudian saya akan memunculkan petanya dengan cara klik pada bagian add item, kemudian add map. Kita tunggu. Nah, ini karena ini udah muncul dan ini
agak ngezoom out, saya ingin memberitahu cara ngezoom in-nya dengan cara klik pada bagian sini, move item, kemudian tinggal digeser-geser. Untuk ngezoom-nya itu klik 2 kali ataupun mainin si zoom yang ada di mouse-nya ini. Kemudian ini udah agak ngezoom ya. Di sini karena ini titik si yang ada di peta Bantennya ini kurang apa ya? Warnanya kurang ngejreng. Kemudian titiknya agak kekecilan. Ini saya akan menebalkan dengan cara add ellipse. Kemudian bentuk saja lingkaran seperti ini. Kemudian pada bagian style ini diubah menjadi warna merah. Nah, sini sudah terlihat lebih jelas pada bagian titiknya. Kemudian saya akan menambahkan rectangle-nya dengan cara seperti yang tadi. Klik pada bagian sini, kemudian add rectangle. Kemudian pada bagian kanan ini, pada item properties, klik yang style. Kemudian yang ini ya ganti ke simple fill. Pada simbol layer type-nya, simple fill-nya ganti ke yang paling bawah, outline simple line. Kemudian pada bagian warnanya sini diganti menjadi warna merah. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan grid pada bagian peta sini dengan cara pada bagian kita klik dulu pada bagian petanya, kemudian cari grid pada item properties, klik plus, kemudian klik modify guard. Kemudian pada intervalnya ini kita ganti ke 40. Ini apa ya? Sebenarnya saya nyoba-nyoba di sini. Oh ya, sebelum itu pada bagian CRS-nya ini kita ubah ke default terlebih dahulu. Kemudian interval ini ganti ke milimeter. Nah, kemudian saya akan menambahkan pada bagian draw koordinatnya. Kemudian pada bagian left-nya ini diganti yang tadinya horizontal menjadi vertical ascending. Kemudian yang right-nya ini ganti ke vertical descending. Kemudian jika sudah, di sini saya akan menambahkan label pada bagian sini dengan cara pada bagian kiri di sini ada add label. Kita klik. Kemudian ubah label ini menjadi peta lokasi PPN Karang Hantu. Kemudian stylenya menjadi pada bagian fontnya ganti menjadi Times New Roman. Kemudian stylenya ganti menjadi bold. Kemudian size-nya digedein. Kira sudah cukup ya mungkin. Kemudian ubah si horizontal alignment-nya menjadi ke center. Kemudian di sini saya akan menambahkan arah mata angin dengan cara di sini klik pada bagian kiri sini. Kemudian kita besarkan saja. Inilah cukup.
Kemudian ubah-ubah saja menjadi agak ke tengahan ya. Jika sudah, di sini saya juga akan menambahkan scale bar pada bagian kiri. Di sini ada add scale bar. Kemudian pada bagian item properties ini diubah menjadi, pada bagian segmennya ini menjadi 3. Kemudian pada bagian unitsnya ini ubah menjadi berapa? Jadi 3. Kemudian diatur saja. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan legend. Klik pada bagian kiri, cari yang namanya add legend. Nah, ini atur terlebih dahulu jarak dan ketinggiannya. Kemudian pada bagian legend itemnya ini kita unchecklist dulu pada bagian auto update-nya. Kemudian ini pindahin ke atas. Dan juga pada bagian Google Satellite-nya ini kita hidden. Pada bagian administrasinya ini kita hapus saja. Kemudian ubah pelabuhannya menjadi pelabuhan PPN Karangantu. PPN Karangantu. Kemudian pada batas provinsinya ubah menjadi Banten. Jika sudah, kita di sini saya akan menimpa pada bagian titik PPN Karangantunya karena menurut saya di sini ini terlalu kecil. Kemudian di sini pada bagian titik PPN Karangantunya ini terlalu kecil, jadi saya akan menimpanya dengan cara yang sama seperti yang ini. Kita klik, kemudian add ellipse, kemudian kecil saja membentuk lingkaran. Kemudian ini pindahkan ke ini. Ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, ini sudah lebih terlihat lah titiknya gitu. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan peta kecil. Caranya sama pada bagian add item, kemudian klik add map. Kemudian terus ada sebelah sini. Ini sama seperti yang ini, kita zoom terlebih dahulu agar lebih terlihat. Selanjutnya sama seperti peta yang besar ini, kita harus menambahkan grid pada bagian peta yang kecilnya. Dengan cara kita klik dulu map yang kecil ini. Pada bagian item properties, cari grid. Kemudian klik plus, klik modify grid.
pada bagian CRS-nya ubah ke default, map units-nya menjadi millimeters. Kemudian intervalnya ganti ke mungkin segini cukup. Selanjutnya di sini sama seperti yang peta yang besar ini, kita harus menambahkan pada bagian draw koordinatnya. Kemudian pada bagian left-nya ini horizontalnya ganti menjadi vertical ascending, kemudian yang right-nya menjadi vertical descending. Selanjutnya, jika sudah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian saya akan meng-save-nya dengan cara pada bagian sini klik layout, kemudian export as image. Ini diubah menjadi DPI Karangantu. Formatnya harus PNG, kemudian klik save. Kemudian jika sudah di save, kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Ini adalah hasil peta yang sudah saya buat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.